Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 3 Maret 2021. Kembali lagi di channel Zakwan Family Channel. Hari ini kita mau berongsong kelengkeng. Tapi sebelum ditonton videonya, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, di like, di komen, dan dibagikan, di share. Jangan lupa nyalakan lonceng di sebelah kanan kawan-kawan. Ini ada Mas Aripan, ada Mas Ahdi, ada Mas Tama, ada Mas Landri, ada Mas Guru. Mereka yang akan berongsong kelengkeng ini sampai nanti panen, mereka yang bertanggung jawab terhadap kelengkeng. Karena melanggar, ada kesalahan mereka, jadi dihukum untuk merawat dan menjaga pohon kelengkeng. Bagaimana nanti prosesnya berongsongin kelengkeng, kegiatan ekstrakurikuler santri, tapi ini karena melanggar jadi hukumannya ini menjaga buah kelengkeng sampai panen, biar nanti kelengkeng yang lebat ini, yang banyak buahnya ini bisa dirasakan oleh semua teman-teman santri. Oke? Demikian, ayo kita lanjut ke proses pembungkusan buah kelengkeng. Ini medianya karung, nanti dibungkusin pakai karung, ditali. Ayo, silakan, bau membau, kerja dibungkusin, kita bungkusin bareng-bareng. Nah ini, ada yang bungkus yang lain dong, bungkus yang lain. Nah, ini buahnya ini nanti dibungkus biar dapat hasil panen yang maksimal. Nah, adik Zakwan ikut ngawasin bungkusin buah kelengkeng. Nah, ini buah kelengkeng tanaman abi. Pohonnya ditanam sama abi sekitar 12 tahun yang lalu. Jadi sudah besar-besar pohonnya dan cabangnya sudah lebar, sudah banyak cabangnya. Ini hampir setiap pohon itu berbuah. Nah, seperti ini. Ini ujungnya belum berbuah karena ujungnya ini baru tumbuh tunas muda, nanti dia akan berkembang, setelah itu berbuah. Waduh, kena adik ya. Nah, ini buah, walaupun begini nih, cangkah yang kecil-kecil sudah ada buahnya, tapi masih kecil. Nah, ini prosesnya. Patah ini, Mas. Jadi prosesnya dibuangin dulu daunnya agar mudah dimasukkan karungnya. Kenapa kita pakai karung? Karena adanya karung. Jadi kita manfaatkan yang ada, yang sudah tidak berguna lagi. Terus bahkan ini adik-adik manfaatin bekas-bekas jilbab. Bekas jilbab yang sudah tidak digunakan lagi, nanti dibungkus pakai bekas jilbab. Nah, ini prosesnya. Nah, ini lihat buahnya nih. Ini sekitar 3 minggu lagi akan panen, dan buahnya besar-besar tapi tidak terlalu tebal isinya. Kelengkeng ini agak tipis. Tapi ya buahnya luar biasa lebat. Memang kelengkeng di sini ada keistimewaannya masing-masing. Kalau ini buahnya lebat, ya deh ya. Ini buahnya lebat, tapi hasil dari buahnya kita lihat nanti bagaimana. Kalau yang ini pohon kelengkeng tidak begitu lebat, tapi buahnya luar biasa, tebel-tebel, besar-besar, dan manis. Tapi di sini semua kelengkengnya manis. Ya. Karena santriwatinya manis-manis. Yeah. Ini mbak santriwatinya nih. Nah, ini Bu Ustazah. Bunda deh ya. Adik Zakwan, lihat kita bungkusin kelengkeng. Nah, sudah selesai satu. Dan nanti akan kita bungkus semua. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Coba kita lihat hasilnya. Kita coba maksimalkan hasil dari kelengkeng ini. Yang tinggi-tinggi nanti akan dinaik pakai tangga. Ini ahli panjat memanjat, Mas Landri. Dibuangin dulu daun-daunnya. Seperti ini nanti kan digabung-gabungkan nanti.
Jadi nah, nanti kita akan coba bikin video kita cangkok. Nah, nanti kita belajar menyangkok buah klengkeng. Ini nanti kalau ada yang kena hukuman tidak sholat berjamaah atau tidak ngaji, nah kita kasih tanggung jawab untuk belajar mencangkok pohon klengkeng sampai jadi. Jadi di sini hukumannya ya begini. Jadi belajar bertanggung jawab atas kesalahannya. Awas patah, Mas Ipan. Jadi itu dinaikin, nanti pakai tangga aja itu. Nah, coba kita lihat di sebelah sana. Di sebelah sana juga cabang ini Mas Aril Iman Dani. Sangat beriman. Karena namanya Iman. Ini coba kita lihat. Nih, ini buahnya sampai ke bawah. Ini hanya 4 kilan, 3 kilan dari tanah, dia pun berbuah. Buahnya luar biasa. Bagaimana kalau tanaman kelengkeng kawan-kawan? Tapi saya rasa sih kelengkeng di sini buahnya lebat-lebat, subur-subur. Karena pohon kelengkengnya diruqyah. Jadi adik-adik yang baca Al-Qur'an gitu. Dikasih dengan media air ditiupkan sama mereka, berdoa sama Allah, mohon sama Allah, jadi pupuk itu. Air doa itu jadi pupuk. Air doanya jadi pupuk. Pohon kelengkengnya buahnya begini. Nah, sampai di sini. Coba kita lihat. Ini semua buah kelengkengnya nih. Oh. Ini itu semua. Kalau kemarin kita sudah lihat panen buah duku di kebun. Nah, ini kita brongsong kelengkeng. Nanti kita lihat 3 minggu kemudian atau hampir mungkin 1 bulan kemudian akan kita panen buah kelengkengnya. Jadi kawan-kawan yang belum nonton proses panen duku, ditonton dulu di video sebelum ini, proses panen buah duku. Dan buah dukunya besar-besar, manis-manis, bijinya kecil-kecil, bahkan yang besar tidak ada biji. Memang duku-duku super. Jadi jangan lewatkan video sebelum brongsong buah kelengkeng. Dan nanti ada jangan lupa juga tonton video sebelumnya panen buah kelengkeng yang pohon di sebelah sana yang kemarin kita brongsongin dengan Pak Wawan yang mau kita panen tapi ternyata belum mateng, perkiraan kita seminggu lagi. Jangan lupa tonton di sebelum video ini juga. Ini prosesnya nih begini nih. Prosesnya jadi disatukan terus dibungkus. Kalau yang jauh ditali dulu agar dia tidak patah dan tidak mekar, agar bisa muat ke dalam karung. Yang dikit pakai karung yang kecil, yang banyak pakai karung yang besar. Minimal hari ini selesai sebelah dulu lah. Kita brongsongin baru di sebelahnya. Ini coba teman-teman lihat cabang-cabang dari pohon kelengkeng ini. Lebat karena memang di bawah pohon kelengkeng ini adik-adik santriwati sering ngaji di sini, menghafal Al-Qur'an, menghafal kaedah-kaedah fiqhiyah, menghafal kaedah-kaedah usul fiqh. Mereka menghafal di sini. Belajar menghafal pidato di sini. Nah, ini sampai coba dilihat. Ini sampai mulus ini, bersih ini. Karena sering didudukin sambil ngaji. Jadi buah kelengkengnya subur karena sering mendengarkan ayat-ayat Allah. Karena secara pemahaman saya meyakini bahwa semesta alam itu tidak ada yang tidak berzikir. Jadi ketika pohon itu berzikir, berzikir itu kan selalu ingat kepada Robnya, kepada Tuhannya. Jadi kalau alam itu satu sama lainnya saling berkesinambungan, maka akan terjadi sebuah proses yang baik dan hasilnya akan baik. Karena kita
sebagai umat Islam yakin kalau proses itu baik, insya Allah hasilnya akan baik. Karena tidak ada hasil yang mengkhianati sebuah proses. Jadi tidak akan sia-sia juga adik-adik di pesantren ini belajar bungkusin buah kelengkeng. Nah, bungkusin buah kelengkeng, nanti siapa tahu ada yang kuliah di bidang pertanian, mereka sudah memiliki pengalaman, sudah melakukan penelitian tentang buah kelengkeng, tentang kacang hijau. Kemarin kita juga punya tanaman jahe merah di polybag. Ya, nanti coba kita lihat satu-satu videonya kita buat untuk berbagi kebaikan sama kawan-kawan. Semoga video ini dapat menjadi motivasi kita semua, dan saya mengajarkan anak saya, adik Zakwan ini, biar belajar sama kakak-kakaknya nih, melihat proses. Jadi jangan taunya instan, tahu buah kelengkeng itu beli di pasar. Jadi kita ngerti, oh begini prosesnya merawat pohon kelengkeng, melatih kesabaran, melatih kedisiplinan, keuletan, untuk berbagi rahmat, kasih sayang. Jadi berbagi kasih sayang bukan hanya kepada sesama manusia, tapi bagaimana kita mengimplementasikan kasih sayang kita ke sekitar. Hablum minal alam, mencintai alam kita. Nah, ini bagian daripada proses penyadaran diri, belajar hablum minal alam, mencintai alam. Jadi kalau bukan kita yang paham akan dunia pertanian, bukan santri yang paham akan dunia pertanian, siapa lagi? Jadi kalau santri yang paham dunia pertanian, maka akan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Begitu dia paham alam sekitar. Ya inilah proses. Kalau tadi habis daring, ini jam berapa? Jam 10. Sekitar jam 10 setengah 11. Sehabis adik-adik daring karena masih masa pandemi, sekolah daring, jadi kita daring. Setelah daring ini kita proses bungkusin buah kelengkeng. Ini buah-buahnya sampai atas-atas tuh, hampir semua pucuk itu berbuah. Dan nanti pas panennya kan nanti akan dipotong. Begitu dipotong nanti dia akan tumbuh tunas lagi. Ya deh ya Zakwan ya, tumbuh tunas lagi. Nah seperti ini. Ini kemarin yang sudah berbuah dari sini, coba dilihat. Ini proses kemarin yang habis kita panen, kita potong. Ini kita potong. Begitu habis dia dipotong, dia tumbuh tunas. Dia tunas kembali, maka tunas ini nanti setelah yang ada itu panen, tunas ini berkembang. Jadi buahnya tidak pernah putus. Sepanjang tahun tidak pernah putus. Gimana, ada kesulitan? Ya, ini prosesnya nih. Diikat di tali, digabungkan. Setelah diikat di dalamnya, di luarnya diikat. Dikumpulkan jadi satu. Dan yang ini tidak dapat. Ya mungkin nanti karena masih agak kecil juga, yang sudah waktunya akan kita bungkusin lagi. Nah, coba kita lihat dari sini nih. Ini lingkar rimpang, dahannya itu sudah hampir mencapai 10 meter. Ini memang besar. Ya Dek Zakwan ya? Dek Zakwan? Halo? Nah, buah kelengkeng. Ini masih banyak alatnya. Ayo kita lihat di sana buah-buahnya. Coba kawan-kawan lihat di sana tuh buah-buahnya, ini proses yang sudah selesai tadi, proses yang sudah dibungkusin. Yang ini masih ada yang kecil, nanti tunggu dia agak besar dulu. Tapi memang ada kekurangannya sih. Kita bungkus pakai karung. Buah hasilnya nanti buah matangnya agak pucat karena dia kurang sinar matahari. Memang seharusnya pakai waring hitam gitu kan. Tapi kalau pakai waring kita butuh keluar biaya lagi untuk beli waring. Karena kita punya karung, ya kita manfaatkan dulu dengan karung. Kalau nanti kurang ya mungkin kita akan beli waring. Memang harusnya pakai itu. Tapi kalau pakai kelambu, coba dilihat di sana. Itu yang pakai kelambu. Kan pakai kelambu itu dia tidak kuat, tidak tahan terhadap gigitan kelelawar. Ini dibolongin semua kelelawarnya, diambil isinya. Nah, itu Mas Irfan tuh, coba lihat. Buah yang sedang dibungkus sama Mas Landri, Mas Irfan tuh. Oh, buahnya tuh. Itu nanti satu brongsongan itu bisa dapat 1 kilo. Minimal setengah kilo buah.
Karena memang banyak besar. Ada ya? Kalinya berapa nih? Enggak ini apa untuk nanti kering. Luar biasa buahnya. Ke atas sana tuh. Maksimal mungkin kita maksimalkan. Nggak usah lah. Itu yang besar. Memang seharusnya sih kalau buah kelengkeng itu dipasang bambu di sekelilingnya, dibikin seperti tangga agar mudah bungkusinnya, mudah panennya. Dan terus begitu. Cuman karena di sini kita nggak punya bambu, jadi kalau bambu harus cari dulu. Ya kita manfaatkan aja yang ada, kan kita punya tangga, kayak tangga. Ini proses video ini semua bersama santri Bustanul Ulum. Kameramennya perempuan, jadi bukan kameramen tapi kamera girl. Iya. Enggak lah, enggak capek ayah. Demi berbagi kebaikan sama kawan-kawan. Nah, yuk silakan dilanjutkan teman-teman. Dilihat. Tuh, sudah ditali sama Landri. Tali nanti dimasukkan. Bisa tadi nih. Muat enggak itu Lan? Iya. Oh. Jadi Mas Landri ini bukan cuman ganteng, cerdas, pinter baca kitab, ngajinya bagus, bisa merongsongin kelengkeng, calon menantu yang soleh. Pria idaman. Tapi nanti, jadi kalau ada yang mau ngangkat Landri jadi mantu, jangan sekarang, tunggu 10 tahun lagi. Biar dia selesai S2 dulu kan. Itu banyak reel isinya reel. Wow, luar biasa. Untuk karung besar deh lakonnya. Nah ini jadi ada tahapannya tuh buah kelengkengnya. Makanya saya bilang buahnya tidak pernah putus. Itu ada yang lebih besar dari ini buahnya yang kita lihat tadi. Ini lebih kecil lagi. Dan ini siap untuk berkembang nanti. Dia akan kembang. Patah. Nggak apa, patah sedikit. Ambilin karung daunnya tuh yang di atas. Oh. Luar biasa memang buahnya. Sudah berapa menit, Mbak? 17. Oh, 17 menit. Nanti kita pecah ya. Jadi 2 video mungkin kalau tidak diupload satu video sama kawan-kawan. Tapi kalau misal diupload satu video, nanti silahkan dilanjut sama kawan-kawan nonton prosesnya. Tuh, kita masih banyak karung-karungnya. Ini takut ngantuk. Oh. Ayo Mbak Belas, diajak kawan-kawan terus lanjutkan. Dilihat proses-prosesnya, buah kelengkengnya. Terus di pondok nih bukan cuman kita tanam kelengkeng, tapi kita coba sediakan semua kebutuhan dapur sedikit demi sedikit. Kita tanam serai, tanaman santriwatinya ini, mbak-mbaknya tanam serai. Jadi kalau butuh serai untuk masak sudah ada serai, butuh laos ada laos, butuh kunyit ada kunyit. Kenapa patah? Gapuk. Ada kayu gapuk patah. Nih. Jadi sebenarnya ini banyak cangkah-cangkahnya. Tuh. Kita potong karena memang sampai ke tanah. Ini karena kemarin itu mau kita taruh pasir, taruh batu, taruh bata. Jadi memang harus dipotong karena nggak ada lagi tempat. Ini lihat cangkah-cangkahnya. Karena kita sedang bangun nih satu gedung untuk pondok, tapi belum selesai. Jadi teman-teman, saudara-saudara semua yang punya rezeki, silahkan wakaf jariah di Pondok Pesantren Bustanul Ulum. Langsung ke rekening Yayasan Bustanul Ulum Baru atau hubungi pengasuh pondok pesantren atau bendahara atau struktur pengurus pondok pesantren Bustanul Ulum. Insya Allah sedikit banyak yang kita nafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi
pahala yang tidak terputus yang menyelamatkan kita kelak di akhirat. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, proses rongsongnya. Mungkin sekian dulu video kita, sampai nanti ketemu dengan proses matengnya atau proses brongsong yang kedua, ya kita lihat nanti video apa lagi yang akan kami buat. Jangan lupa di subscribe, tekan tombol merah yang bertulisan subscribe di sebelah kanan kawan-kawan. Oke, sebelah kiri video ini. Demikian, jangan lupa dinyalakan loncengnya, di-share, dibagikan. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Yang ingin request kegiatan apa yang di pondok ini, silahkan di komen di bawah. Nanti insya Allah akan kita buatkan videonya. Demikian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.